Bab 1140. Biaya minimum. Memikirkannya, Gita pun marah. Ia jelas-jelas sudah mengatakannya dengan tegas, kenapa bocah kecil ini masih saja begitu licik. Jangan mempermainkanku, cepat kirimi aku alamatnya, jika tidak bibi Gita benar-benar akan marah. Kamu tahu seperti apa nantinya kalau aku benar-benar marah. Ketika melihat pesan ini, Glenn bisa membayangkan seperti apa tampang Gita saat ini. Ia ingin menutupi mulutnya dan tertawa, tapi itu tidak mungkin. Glenn tidak menyukai pasangan kencan butanya itu. Dan ia merasa mentraktir dirinya makan bukanlah masalah besar, justru ia lebih baik tetap mencobanya. Bayarlah jika memang mampu membayar, jika ia tidak mampu, tidak usah membayar. Itu kan bukan apa-apa. Tapi itu tergantung pada apakah ia berani mengakuinya. Bibi Gita, jangan khawatir, Glenn akan mengurusnya sendiri. Alamat, cepat. Glenn mengirim emoji imut, lalu meletakkan ponselnya, dan tidak melanjutkan berkirim pesan dengan Gita. Gita sangat marah melihatnya, ia berdiri di pintu dengan wajah yang mengerikan. Hani Luo yang melihatnya sudah lama keluar tetapi belum memanggil taksi itu menghampirinya. Ada apa? Glenn tidak mau memberiku alamat, kata Gita tak berdaya. Kenapa? Apakah si kecil ini tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri? Apa yang harus ia khawatirkan? Bu, kita harusnya khawatir pada pasangan kencan butaku, ia mungkin akan ditipu oleh Glenn. Apa yang kamu katakan? Glenn sangat imut, dan selain itu, ia masih kecil, bagaimana bisa ia menipu orang lain? Gita terdiam. Ia melirik ibunya pasrah. Tampaknya ia telah sepenuhnya ditundukkan oleh Glenn, dan lagi, Glenn pasti telah bersikap penurut di depan mereka, sehingga pasangan Zhou tidak tahu wajah sebenarnya dari iblis kecil ini. Memikirkan hal ini, Gita tidak ingin berdebat lagi, ia hanya bisa berkata, aku akan mengirim pesan ke Stefan Lee. Ia dan Stefan Lee sudah saling menambahkan kontak WeChat, tetapi mereka belum bertukar nomor ponsel. Awalnya, ia langsung menelepon Glenn karena ia akrab dengan bocah kecil ini sehingga merasa lebih nyaman. Tetapi, tak disangka mulutnya tertutup rapat seperti dinding baja. Maka kini, ia terpaksa mengorek informasi dari pria itu. Gita mengirimkan pesan WeChat pada Stefan Lee. Setelah lama menunggu, ia hanya mendapatkan satu kalimat. Tenang saja, aku akan menjaganya. Gita terdiam. Ia juga tidak mau memberitahunya di mana lokasinya. Tampaknya Glenn sudah mencuci otaknya. Kenapa si kecil ini? Sudahlah, ia juga tidak mungkin membencinya. Gita terpaksa mencari cara lain. Ia memanggil taksi di sisi jalan dan berkata kepada pengemudi setelah masuk ke dalam mobil, Paman, tahukah kamu akhir-akhir ini tempat mana yang paling mahal? Tempat paling mahal. Ekspresi paman itu berubah, ia tampak berpikir keras. Melihat ini, Gita buru-buru menambahkan, tempat makan. Paman itu seketika mengerti, oh itu, aku terus berkeliaran sepanjang tahun. Aku tahu begitu banyak tempat, tetapi yang mana yang akan Anda tuju? Yang mana? Gita juga tidak tahu Glenn menipu Stefan Lee untuk pergi kemana, tetapi karena Glenn tidak mau ia ikut, ia yakin Glenn menipu Stefan Lee mati-matian. Sekarang ia terpaksa mencari satu persatu. Memikirkan hal ini, Gita pun berkata, kalau begitu tolong antar aku ke salah satu dari restoran-restoran itu dulu. Aku mau mencari seseorang, kalau aku tidak menemukannya, aku akan pergi ke restoran lainnya. Paman supir itu berpikir sejenak, lalu mengangguk, oke. Setelah mobil melaju, Gita mengirim pesan pada Stefan Lee. Ia tidak berbicara terlalu belak-belakan agar tidak melukai harga dirinya, jadi ia menulis pesan yang sangat halus. Aku benar-benar minta maaf, Glenn nakal sekali, kalian baru saja kenal, kamu benar-benar tidak perlu mengajaknya makan. Begini saja, biar aku yang membayar biaya makannya hari ini, atau langsung beritahu saja alamatnya, aku akan langsung ke sana. Seperti ini,
seharusnya tidak akan melukai harga dirinya kan, pikir Gita. Namun setelah pesan terkirim, tetap tidak ada jawaban. Bagaimana lagi, Gita hanya bisa menunggu jawabannya. Sedangkan di sisi lain, Glenn dan Stefan Lee telah sampai di tempat tujuan. Sesampainya di sana, Stefan Lee sedikit mengernyit melihat restoran megah di depannya, tetapi setelah berpikir sesaat, ia merasa seorang anak kecil tidak mungkin pernah makan malam di restoran semacam ini, kan? Apalagi tempat ini bisa dikategorikan sebagai restoran bintang 5, mana mungkin seorang anak sepertinya bisa mengerti hal semacam ini. Mungkin karena bangunan ikonik ini paling menonjol, tempat yang mereka cari mungkin hanya berada di sekitar restoran ini. Stefan Lee dengan cepat menghibur dirinya sendiri, kemudian membawa Glenn keluar dari mobil. Ayo pergi, paman akan mengajakmu makan. Bahkan sudah sampai sini pun ia masih sedermawan ini. Glenn mengerjap-ngerjapkan mata, jangan-jangan paman ini benar-benar rela mentraktirnya makanan semahal ini. Namun tak lama kemudian, ketika Glenn membawanya masuk ke restoran, ekspresi Stefan Lee sedikit berubah. Glenn, tidakkah kamu pergi ke tempat yang salah? Mendengarnya, Glenn menatapnya dengan mata berkilau. Tempat yang salah? Tidak kok, paman. Lalu kenapa? Raut wajah Stefan Lee memburuk. Apakah anak ini benar-benar berencana untuk makan di restoran bintang 5 ini? Berapa biaya makan di sini? Paman tidak sedang menarik kata-kata paman, kan? Karena mereka berdiri di depan pintu, ada cukup banyak orang yang lewat dan berlalu lalang. Meskipun suara Glenn tidak keras, Stefan Lee sendiri merasa gengsi, sehingga ia hanya bisa berjalan dan memelankan suaranya. Paman tidak menarik kata-kata paman, hanya saja paman merasa tempat ini tidak cocok untuk anak-anak. Paman akan membawamu ke tempat yang khusus membuat makanan untuk anak-anak, oke? Glenn memutar matanya dan tiba-tiba bertanya. Apakah paman takut terlalu mahal? Jangan khawatir, jika paman tidak mau mentraktir Glenn, Glenn bisa memanggil paman Glenn untuk membayarkannya. Jika ia tidak sebaik pamannya, ia tak akan membiarkan pria ini merebut bibi Gita. Sebenarnya ia tidak tahu apakah pamannya akan datang setelah melihat pesannya. Glenn cemberut dalam hati, jika pamannya tidak bisa datang, ia tidak akan menghiraukan pamannya lagi. Raut wajah Stefan Lee semakin memburuk ketika mendengar Glenn mengatakan bahwa ia akan meminta pamannya untuk membayar. Sebelumnya, meskipun anak itu baru mengatakan setengahnya dan telah diseret pergi oleh Gita, tetapi Stefan Lee mendengar kata-kata itu dengan jelas. Pasti ada hubungan antara Gita dengan pamannya. Sekarang anak itu berkata di depan mukanya bahwa ia akan meminta pamannya untuk datang dan membayar. Bukankah ini berarti ia meremehkannya sebagai pasangan kencan buta Gita? Stefan Lee yang memperhatikan harga diri berkata, tidak perlu, paman bisa membayar. Kamu ingin makan di sini, kan? Kalau begitu ayo kita masuk. Oh, kalau begitu terima kasih, paman. Setelah mereka masuk, Glenn menyusuri jalan dengan familiar menuju ke ruangan VIP. Stefan Lee mengikuti seorang pelayan. Dengan canggung, ia bertanya dengan muka tebal. Berapa biaya minimum untuk makan di sini? Pelayan itu memiliki sikap yang baik. Halo tuan, biaya minimum untuk memesan satu ruangan adalah 5.000 RMB. 5.000. Wajah Stefan Lee tampak memburuk lagi. Ini berarti, ia harus merogoh 5.000 RMB hari ini. Bersambung.